Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak di bab adab dalam belajar. Nah, baik sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Baik anak-anak, jika sudah, kalian boleh buka bukunya di halaman 134. Hari ini materi yang kita pelajari adalah adab belajar. Nah, jadi belajar itu sangat penting bagi kehidupan ya. Pepatah pernah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri seberang. Nah, artinya kita harus belajar sampai setinggi-tingginya. Belajar dapat menaikkan martabat manusia. Allah menyuruh kita untuk selalu belajar. Rasulullah juga mengajarkan kita, memberikan contoh agar kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu menyenangkan loh dan membuat kita berilmu. Orang yang berilmu diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah tahu adab dalam belajar apa saja? Yuk kita belajar dulu hari ini ya. Silahkan simak video ibu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian adab belajar. Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Jadi, adab belajar adalah aturan saat belajar. Nah, Allah sudah mengatur bahwa Islam itu harus memiliki adab. Nah, termasuk dalam belajar, Allah sudah mengatur semuanya. Jadi, siapa yang beradab dalam belajar, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, di sini ada hadis mencari ilmu dari Ibnu Majah. Kita sama-sama baca ya, siapa yang sudah hafal hadis menuntut ilmunya? Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, jadi bagi kalian siapapun itu menuntut ilmu adalah wajib. Karena Allah sudah menjanjikan siapa yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, di sini ada adab belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ya? Yang pertama, kita harus berniat saat belajar. Niatkan jika kalian ingin pintar. Niatkan jika kalian ingin menjadi orang yang sukses dalam mencari ilmu ini ya. Jadi niatkan yang baik-baik terlebih dahulu. Allah akan mengijabah jika niat kalian baik. Nah, jika niat kalian tidak baik, maka ilmu itu juga tidak berguna. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, selalu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, lari-larian saat belajar. Jadi saat belajar kalian harus fokus kepada pelajaran. Yang keempat, rajin dan tekun dalam belajar. Kelima, menjauhi perbuatan maksiat. Nah, kalian harus menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, tidak sombong kepada orang lain. Nah, jika kalian mendapatkan ilmu, kalian tidak boleh sombong. Misalnya kalian sudah bisa mengerjakan tugas, kalian tidak boleh sombong kepada teman yang belum bisa mengerjakan tugas. Karena sifat sombong dibenci oleh Allah. Yang ketujuh, memperhatikan penjelasan guru di kelas. Nah, karena kita belajarnya lagi online, jadi harus memperhatikan penjelasan guru lewat video yang dipelajari. Yang kedelapan, diam dan menyimak dengan seksama. 9, mengingat pelajaran yang telah dipelajari. Dan yang ke-10, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Nah, yang terakhir, menyebarkan ilmu kepada sesama. Nah, dari 11 poin ini adalah adab yang dicontohkan oleh
Rasulullah. Siapa yang melaksanakan adab ini, maka Allah akan senang. Allah akan memudahkan niat kalian untuk belajar. Allah akan memudahkan ilmu yang diberikan oleh guru kalian sampai ke dalam otak kalian jika niat kalian dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak di bab adab dalam belajar. Nah, baik sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Baik anak-anak, jika sudah, kalian boleh buka bukunya di halaman 134. Hari ini materi yang kita pelajari adalah adab belajar. Nah, jadi belajar itu sangat penting bagi kehidupan ya. Pepatah pernah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri seberang. Nah, artinya kita harus belajar sampai setinggi-tingginya. Belajar dapat menaikkan martabat manusia. Allah menyuruh kita untuk selalu belajar. Rasulullah juga mengajarkan kita, memberikan contoh agar kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu menyenangkan loh dan membuat kita Nah, jangan lupa, sesudah belajar juga ada doanya. Nah, doanya sering sekali kita baca. Doanya hanya memuji Allah. Yuk kita baca sama-sama doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bisa kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Siapa yang sudah hafal? Kita sama-sama baca lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini adalah doa penutup majelis atau doa sesudah belajar. Siapa yang sudah hafal? Nah, baik, jika sudah hafal harus diamalkan setiap kalian sebelum dan sesudah belajar ya. Baik, jadi jika kalian melaksanakan adab belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan hikmahnya. Kalian akan mendapatkan manfaatnya. Apa saja manfaat dari rajin belajar? Nah, hikmahnya adalah yang pertama, amalan yang tidak akan terputus hingga meninggal dunia. Wah, yang kedua, dapat meninggikan derajat orang tua. Yang ketiga, menjadi pintar dan ilmu akan bertambah. Yang keempat, dapat menjadi saksi kebenaran. Yang kelima, Allah semakin mengasihi. Yang keenam, mendapat kebaikan dari Allah. Yang ketujuh, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedelapan, tidak direndahkan oleh orang lain. Dan yang kesembilan, mendapat pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang siapa yang masih malas belajar? Nah, jadi kita lihat nih, jadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya jika kita rajin belajar. Apalagi kita melaksanakan adab-adab yang diperintahkan oleh Rasulullah. Baik, nah sekian dulu materi dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, tugasnya insya Allah ada di minggu depan. Selamat belajar anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kita berdoa supaya COVID-nya segera hilang. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.